Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita, edisi Jumat 5 Februari 2021. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga. Sejumlah informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan banjir di wilayah Banyuwangi tidak hanya terjadi di satu titik daerah saja. Selain menggenangi ruas jalan dan pemukiman warga, juga merusak beberapa warung dan fasilitas wisata di Pulau Merah, Banyuwangi. Gila Pulau Merah hari ini. Anginnya gede. Pegamu gosek nih, pegamu Pemirsa, hujan deras dan angin kencang yang mengakibatkan banjir dan sempat menutup jalan serta masuk pemukiman itu ternyata juga merusak warung-warung dan fasilitas wisata Pulau Merah, Banyuwangi. Akibat hujan deras disertai angin kencang tersebut membuat warung-warung rusak, pohon-pohon tumbang, bahkan sejumlah tiang listrik juga banyak yang roboh. Akibatnya lampu penerangan jalan dan juga aliran listrik di perkampungan Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi juga padam total. Saat kejadian, banyak warga kalang kabut akibat hujan lebat yang disertai angin tersebut. Sejumlah warga terpaksa harus meninggalkan tempat, dikhawatirkan kondisinya semakin memburuk. Menurut Rakih, Ketua Pokmas Wisata Pulau Merah menyampaikan, hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Rabu siang hingga malam kemarin tidak seperti pada kondisi hujan sebelumnya. Bahkan diakui oleh Rakih, mirip seperti puting beliung. Bersyukur dari kejadian itu tidak ada korban jiwa, hanya sejumlah warung yang rusak lantaran atap dan warung milik warga setempat dihantam angin dan tertimpa pohon-pohon besar. Kejadian angin badai kemarin sore sekitar jam 6:30 sampai jam 7:30 dengan kecepatan angin yang sangat luar biasa, sampai seperti puting beliung dan cuaca gelap sehingga banyak kejadian seperti kayu patah, kayu rongkat atau ambruk. Terus juga ada beberapa motor yang kemarin malam itu kejatuhan di wilayah wisata, dan itu pun hanya 2 yang rusak, lumayan rusak parah juga. Terus yang selain itu juga warung, juga payung, juga pandan-pandan yang patah juga. Jadi banyak abrasi juga di sini. Jadi makanya kejadian kemarin sore itu adalah pertama kali kejadian di Pulau Merah yang sangat luar biasa. Baru sekali ini kita melihat angin yang sebesar itu atau sekencang itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Angin puting beliung yang menerjang kawasan pasar ikan di wilayah Pesanggaran membuat atap dari gedung pasar tersebut berhamburan. Bangunan pasar ikan modern ini kini rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, beginilah kondisi bangunan pasar ikan milik warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, setelah diterjang dahsyatnya angin puting beliung pada Rabu 3 Februari 2021. Puluhan bangunan semi permanen yang difungsikan sebagai pasar ikan modern ini rusak parah. Bahkan sebagian atap bangunan tersebut berhamburan hingga puluhan meter. Kejadian berawal saat sore hari selepas maghrib. Angin puting beliung yang menerjang kawasan tersebut berlangsung hingga pukul 7 malam. Selain merusak kios milik nelayan setempat, angin tersebut juga merobohkan sebagian pohon dan membuat atap sebagian rumah warga ikut berhamburan. Selain itu, akses listrik milik warga setempat pun putus hingga malam hari. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena saat angin menerjang, aktivitas nelayan di pasar ikan tersebut sudah tidak ada.
namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Farid, nelayan setempat, menyampaikan saat kejadian berlangsung dirinya sedang bersama anaknya dan juga dirinya melihat beberapa atap pasar ikan yang ikut berhamburan. Dirinya juga menambahkan angin puting beliung yang menerjang kawasan tersebut berlangsung selama 3 jam. Pada kesempatan yang sama, Heru Prasetyo, Kepala Pelabuhan Perikanan Pancer, menyampaikan bangunan kios ikan yang dibangun atas swadaya masyarakat bersifat semi permanen, sehingga rentan rusak jika terkena angin puting beliung. Dirinya menambahkan dibutuhkan setidaknya 50 hingga 100 juta rupiah guna memperbaiki atap bangunan agar dapat berfungsi kembali. Selain itu juga kegiatan pemulihan dilaksanakan bersama dengan aparat pemerintahan serta warga setempat. Di malam kan tahunya itu kan sama anak saya itu kan istilahnya anak itu ngambek. Jadi saya tungguin di situ sesudah maghrib itu angin datang dari barat. Lama kelamaan kok langsung hitam nih, dari sini tuh hitam. Terus anak saya itu ngomong, "Wih, Pak, anginnya kencang Pak," gitu. Terus akhirnya turun sungguhan, ternyata terbang semua itu yang ada di TPI itu terbang. Terus akhirnya saya lari pakai sepeda itu, ya taunya cuma itu tok, langsung pokoknya nggak mutar sih, cuma warnanya itu putih itu anunya itu, anginnya itu bukan angin kayak tornado itu bukan. Ya kemungkinan 3 jaman lah. Kalau awal mulai yang dahsyat itu yang setelah maghrib mau isya. Saya sampaikan bahwa kejadian angin dengan kecepatan tinggi atau orang-orang sini menyebutnya katanya puting beliung terjadi semenjak kemarin sore sekitar selepas maghrib sampai dengan kurang lebih jam 7 malam. Itu anginnya kecepatannya tinggi sekali. Beberapa pohon tumbang, kemudian ada gedung yang juga terdampak dari angin tersebut. Yang pertama yang paling parah berupa kios ikan. Kios ikan ini swadaya dari nelayan. Memang bangunannya tidak permanen, jadi sangat wajar menurut saya apabila terdampak angin tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga punya gedung Pujasera yang atapnya juga terkena dampak. Ini segera akan kami lakukan perbaikan. Sementara untuk kerugian material di kios ikan nelayan, saya pikir mungkin kalau untuk perbaikan atapnya itu kurang lebih ya dengan mengembalikan kondisi semula kurang lebih ya 50 sampai 100 juta kurang lebih. Kemudian beberapa pohon tumbang juga, jaringan listrik juga banyak yang putus karena tertimpa pohon. Untuk gedung-gedung yang lain alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Jadi semenjak tadi pagi jam 6 kami sudah melakukan pembersihan di lokasi-lokasi yang terdampak bersama dengan Babin Kamtibmas, Babinsa. Tadi juga ada sempat Forpimka turun ke sini, kemudian Ibu Kepala Desa, perangkat dusun, dan kami di pelabuhan beserta masyarakat setempat. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah hampir selesai. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pengguna jalan serta masyarakat Desa Kedungrejo, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi mengeluhkan akses jalan yang rusak. Pasalnya jalan tersebut menghubungkan wilayah jalur Karetan dan Kedungrejo. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki, mengingat jalan ini merupakan akses jalur perdagangan, pertanian, pendidikan, dan perekonomian warga setempat. Pemirsa, pengguna jalan dan masyarakat Desa Kedungrejo, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi, Jawa Timur mengeluhkan akses jalan di daerahnya. Pasalnya, akses jalan yang menghubungkan wilayah jalur Karetan dan Kedungrejo di Kecamatan Bangurejo tersebut rusak parah. Terlihat di sejumlah titik-titik jalan di jalur yang sudah beraspal tersebut terdapat lubang kecil bahkan besar dengan ukuran kedalaman 20 hingga 60 cm. Sehingga kondisi itu mengganggu aktivitas masyarakat dan pengendara jalan yang melintasinya.
Tidak hanya itu, keluhan masyarakat semakin berat ketika melihat jalan pada kondisi hujan. Diakui oleh banyak warga sering terjadi kecelakaan, lantaran saat melintas tidak terlihat lubang-lubang jalan yang rusak tersebut. Menurut Made Jaya, salah satu warga setempat menyampaikan, kondisi jalan rusak tersebut sudah lama tidak diperbaiki. Warga sebetulnya juga sering melakukan gotong royong dengan menambah lubang-lubang dengan tanah bahkan semen. Namun hanya beberapa hari upaya warga tersebut, kondisi jalan sudah rusak lagi. Made mewakili banyak warga berharap pemerintah bisa mempedulikan kondisi jalan di desanya, mengingat akses jalan rusak tersebut sebagai akses dan jalur perdagangan, pendidikan, dan pertanian bagi warga setempat. Pak, tolong perbaiki jalan ini dari pemerintah, gimana caranya biar cepat selesai, kan kasihan juga yang lalu jalan sini juga kasihan, kalau hujan airnya rendam di sini Pak, kasihan juga orang di sebelah rumah ini juga kebanjiran Pak. Apa sudah lama Pak terkait jalan yang rusak ini? Udah lama Pak, paling udah 3 tahunan Pak, tetap segini, tidak ada perubahan dari dulu Pak. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, Perdunu atau Persatuan Dukun Nusantara menggelar deklarasi di Villa Bejong, Songgon, Banyuwangi. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah kiai, dukun, dan tokoh spiritual. Dibentuknya organisasi ini bertujuan sebagai wadah bagi para ahli spiritual dan merubah stigma masyarakat dalam mengartikan dukun dan santet. Pemirsa, sejumlah dukun dan ahli spiritual di Banyuwangi, Jawa Timur membentuk sebuah organisasi bernama Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu Indonesia. Deklarasi pembentukan organisasi ini diselenggarakan di Villa Bejong yang berada di lereng Gunung Raung, Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi pada Rabu siang 3 Februari 2021. Adapun yang hadir pada kesempatan deklarasi tersebut diantaranya para pengasuh pondok pesantren dan ahli spiritual yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Selain dari pengasuh pondok pesantren dan ahli spiritual, pada acara deklarasi Perdunu ini nampak dihadiri oleh akademisi dari Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung. Pada saat acara berlangsung, pengasuh pondok pesantren Al-Huda Tegalsari, Kiai Abdul Fattah Hasan, terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Perdunu Indonesia. Terpilihnya Kiai Abdul Fattah ini berdasarkan hasil musyawarah mufakat para peserta yang hadir pada forum tersebut. Anggota Perdunu Indonesia sendiri diantaranya adalah terdiri dari kiai pesantren, gus, dan para ahli ilmu spiritual. Usai terbentuk Perdunu Indonesia, siap membangkitkan kembali santet dari Kabupaten Banyuwangi melalui Festival Santet. Konteks santet sendiri yang dimaksud oleh Perdunu bukanlah santet yang negatif serta menyakiti orang lain, melainkan santet yang dimaksud adalah pengobatan spiritual dengan menggunakan ilmu metafisika. Hal ini diadakan lantaran untuk merubah stigma masyarakat dalam mengartikan dukun dan santet. Menurut Ketua Umum Perdunu, Kiai Fattah mengatakan, terbentuknya Perdunu guna untuk wadah para dukun dan ahli spiritual di Nusantara untuk mengembangkan profesi yang selama ini dimiliki. Selain itu, Perdunu dibentuk bukanlah untuk menyakiti orang lain, melainkan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang tak kasat mata. Dalam hal ini, Kiai Fattah juga menambahkan, dipilihnya Villa Bejong sebagai lokasi deklarasi lantaran secara geografis Villa Bejong berada di sekitar wilayah Songgon, di mana Songgon sendiri merupakan salah satu kecamatan terdekat dari Gunung Raung. Oleh karenanya, kegiatan deklarasi ini juga bertujuan untuk mendoakan Gunung Raung yang sedang mengalami erupsi. Sekarang tanggal 3 Februari, ini hari yang tepat untuk teman-teman mengadakan deklarasi Perdunu Nusantara, dan semoga Perdunu ini bisa manfaat kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi Perdunu ini didirikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa
spesifikasi terkait dengan kemampuan para pelaku spiritual ini nanti dalam berduni ini nanti dipublikasikan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat ini harapan kami tidak tertipu lagi dengan pelaku-pelaku spiritual yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk melakukan aktivitas supranatural dan seterusnya. Ya, kalau dalam segmentasinya kan banyak. Yang pertama yang kaitan dengan pengobatan itu ada medis dan non medis, yang berbicara yang kaitan dengan psikologi, kaitan dengan kecanduan dan seterusnya. Ini kan masuknya itu yang logis. Jadi yang non logis itu yang kaitannya yang biasa terjadi di masyarakat itu ya kaitan dengan penglaris, kaitan dengan penghitungan hari yang baik, kemudian dengan keinginan seseorang untuk mencapai sebuah jabatan tertentu dan seterusnya. Ini semua masuk dalam bidang garap perdunu. Makanya dalamnya harus ada spesifikasi anggota-anggota yang tergabung dalam perdunu ini, spesifikasinya itu masuk di yang mana. Program kerja itu yang pertama kita akan mengadakan pengobatan gratis di akhir bulan ini, insya Allah di Banyuwangi Kota. Nah, ini nanti yang bisa mendaftarkan di dalamnya ini orang yang punya keluhan sakit kecanduan, obat-obatan atau kecanduan rokok dan seterusnya, terus yang sakit yang disebabkan oleh pikiran lah. Pokoknya itu yang fokusnya ke situ. Selanjutnya? Ya, selanjutnya program lain tadi ada usulan untuk di bulan Suro itu mengadakan festival santet, tetapi sebelumnya itu akan mungkin ada diskusi-diskusi terkait dengan definisi santet itu sendiri, mungkin begitu. Ya, ini kaitannya dengan aktivitas Gunung Raung yang akhir-akhir ini aktif. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Banyuwangi ini ada 3 destinasi mistis yang paling populer. Nah, itu yang pertama Alas Purwo, yang kedua itu di wilayah Bayu, di wilayah Songgon sini, yang ketiga itu di Antabuga Glenmore. Jadi salah satu dari destinasi mistis ini yang paling populer itu di Bayu Songgon, dan ini menjadi bagian dari Songgon Gunung Raung itu. Nah, itu makanya kita akan mencoba untuk memperbaiki paradigma masyarakat terkait dengan aktivitas dukun dan perdukunan. Sebenarnya kan sama saja dengan penghalusan bahasa seperti orang pintar dan seterusnya. Kita akan mencoba untuk memperbaiki stigma masyarakat yang menilai itu adalah negatif. Padahal kita sadari bahwa di semua lapisan, mulai dari masyarakat kecil sampai ke pejabat negara, semua itu berkaitan dengan dunia metafisik. Kalau yang tergabung ini kan memang sudah ada beberapa pondok pesantren yang memang di dalamnya ini ada pembelajaran khusus mengenai ilmu metafisika, tetapi belum secara keseluruhan. Tetapi kiai-kiai sudah banyak yang menyatakan untuk gabung di dalamnya. Karena memang begini loh, di dunia pesantren itu semua dari dulu sampai hari ini salah satu produknya, nah itu ya juga kaitan dengan ilmu metafisik seperti raja dan seterusnya. Ini semua produk-produk pondok pesantren. Dan kitab-kitab salaf, kitab kuning itu banyak juga yang khusus membahas kaitan dengan ilmu perdukunan. Ada kitab Aufa, kitab Samsul Ma'arif dan seterusnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita teraktual lainnya akan kami hadirkan setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Banyuwangi dalam Berita.